Mas Bimo sudah menjelaskan tadi sebelum jeda bahwa justru komunikasi antara nomor 1 dengan nomor 3 ini terciptanya awalnya dari grassroots terlebih dahulu, dari akar rumput karena merasa senasib yang kemudian diamini juga oleh Pak Huda. Tapi Mas Wasisto bagaimana melihatnya? Karena ini kan warnanya berbeda antara kedua pasang ini mengenai akar rumputnya. Akankah kemudian ini bisa bersatu dan ada kemungkinan mereka ini berkoalisi sama-sama saling dukung untuk menuju putaran 2? Iya, jadi kalau yang bisa kita katakan di sini ada dua prasyarat utama ya. Yang pertama, bagaimana menyamakan persepsi antara pemilih akar rumput dengan para elitnya. Karena faktor pertama ini yang kadangkala yang sangat krusial untuk kemudian menjadi kunci apakah yang di atas itu akan juga selaras. Biasanya memang di beberapa kasus ya itu ada yang menurut, ada yang satu komando, ada yang punya kebijakan sendiri. Artinya menyamakan suasana kebatinan antara pemilih dan juga elit ini yang saya pikir menjadi faktor sangat penting ya, menjembatani itu seperti apa. Nah, yang kedua mungkin soal akomodasi ya, karena tentu di sini mengajak elit yang itu sudah beda koalisi ke dalam kubu baru itu kan tentu perlu ada semacam akomodasi yang perlu dibicarakan ya, dan itu tentu tidak mudah untuk dibicarakan, artinya perlu negosiasi panjang dan itu makan waktu pula. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan beliau-beliau ini memang kita perlu melihat yang menjadi corak mendasar dalam konteks ini kan masih suasana kebatinan yang sama. Cuman apakah ini trennya akan lanjut atau memang masih sekedar merespon hasil survei, kita belum tahu. Karena lagi-lagi ya, kalau soal suasana kebatinan ini kan memang terkait pula dengan dilema kan, dilema elektabilitas ya. Apakah memang ini sekedar hanya untuk upaya untuk membentuk koalisi super atau memang itu hanya merespon dari hasil survei yang ada sekarang. Baik, baik. Tapi jika kita berbicara mengenai kemungkinan adanya koalisi kalau pemilu ini berlanjut sampai putaran kedua, sepertinya dari masing-masing pasangan capres, cawapres dari baik nomor 1 dan juga nomor 2 ini memberikan puji-puji yang cukup tinggi kepada Bu Mega, Mas Bimo. Pak Prabowo mengatakan dalam acara diskusi dengan Kadin tadi bahwa Bu Mega ini memiliki jasa yang besar, tidak akan pernah terlupakan, begitu diapresiasi oleh beliau. Kemudian Pak Anies juga mengatakan pada saat hari ulang tahun PDIP kemarin 10 Januari bahwa Bu Megawati ini memang sangat konsisten mengenai demokrasi begitu. Apakah ini salah satu upaya kalau menurut Mas Bimo untuk bisa menarik perhatian dari pasangan 3 untuk nanti diajak bergandengan tangan di putaran kedua? Monggo ya, saling memberi apresiasi di antara para tokoh politik saat ini memang perlu ya untuk mendinginkan suasana yang akan semakin keras atau tegang, apalagi sekali lagi bahwa saya sekarang ini ada di posisi daerah pemilihan saya, jadi rakyat ini mulai dewasa dan juga makin cerdas. Rakyat juga sebenarnya mampu mau menerima kemenangan dan juga kekalahan ya, di dalam satu kontestasi yang mereka sudah terbiasa dari Pilkades, Pilgub, Pilbub, Pileg, Pilpres selama hampir 20 tahun ini. Tetapi sebaliknya rakyat itu pasti marah, pasti kecewa, bahkan gersulong, grundel, kadang melawan ya. Kalau dalam kontestasi ini ada sesuatu ketidaknetralitas aparat, campur tangan aparat demi menangkan salah satu pihak. Ini yang kemarin Ibu Mega sampaikan, bagaimana akar rumput, bagaimana menjaga konstitusi demokrasi yang prosedural, bagaimana keinginan netralitas aparat. Jadi saling memuji pemilu ini sebagai hajatan rakyat yang harus kita jaga bersama-sama, dan bagaimana kontestasi ini tidak memunculkan hal-hal yang sifatnya diskriminasi. Saya sepakat jangan terlalu mengglorifikasi satu pataran sebagai satu tujuan. Bagaimana pemilu ini damai adalah akibat dari jujur dan adilnya aparat negara, yang itu semua adalah satu prasyarat untuk terjadi perdamaian. Pemilu yang damai tadi, inilah Ibu Mega, inilah track record Ibu Mega yang kalau dulu sewaktu pemilu 2004 itu mau menggunakan orkestrasi aparat,
itu sangat dimungkinkan untuk tidak netral. Ya, saya melihat bahwa historis Ibu Mega menyampaikan bagaimana demokrasi harus jangan Baik, Mas Bimo. dijadikan pemutarbalikan menjadi rejim yang represif otoriter, Baik. dan saling memberikan apresiasi itu tidak hanya sikap keadaan untuk nanti bisa bekerja sama, tapi juga keteladanan bagi kita semua supaya hajatan rakyat ini berlangsung dengan baik. Bahwa akhirnya ada satu putaran, dua putaran, Ya, Mas Bimo. ada kerjasama berikutnya, saya kira sebagai satu akibat, saya kira itu. Baik, ini menarik apa yang disampaikan oleh Mas Bimo bahwa temuannya suara-suara dari masyarakat akar rumput ketika kemudian menemui mereka atau menemui masyarakat di dapil ini ada kekecewaan. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi juga oleh Pak Hasan Nasbi, kekecewaan masyarakat yang melihat adanya ketidaknetralan ditunjukkan oleh aparat. Pak Hasan Nasbi. Saya kan bukan juru bicara aparat ya. Betul, betul. Tapi hanya menanggapi. Jadi, Saya hanya ingin meminta menanggapi karena seperti ini masalah yang ditemui di akar rumput. Enggak, begini. Bapak mungkin ada juga pengalaman, cerita Kalau- juga dikeluhkan oleh masyarakat seperti itu. Ya kan Mas Gibran, Mas Kaisang pernah digeber-geber pakai motor di depan restoran kan? Itu kan fakta. Mas Gibran Oleh aparat. Mas Kaisang ada di restoran digeber-geber pakai motor kan? Oleh puluhan orang. Itu kan juga ini. Jadi maksud saya gini, saya tidak mau menjadi juru bicara aparat. Saya cuma mau bilang bahwa kalau kita percaya bahwa masyarakat kita itu sudah pintar, masyarakat itu sudah rasional, masyarakat itu bisa menentukan pilihannya sendiri secara mandiri, menurut saya kita harus konsisten sampai ke ujungnya, bahwa masyarakat itu tidak akan terpengaruh oleh apa-apa, walaupun misalnya ada kecurigaan ini dan itu, masyarakat bisa secara mandiri, secara merdeka bisa menentukan pilihan dia. Kan nggak bisa mungkin masyarakat ditangkap gara-gara beda pilihan. Kan nggak mungkin dikandangin atau misalnya dikurung gara-gara beda pilihan. Mau ngurung berapa orang? Mau menangkap berapa orang? Mau ditaruh di mana habis ditangkap kalau misalnya gara-gara itu beda pilihan. Jadi menurut saya yang kayak gini-gini kita harus konsisten. Kalau kita misalnya beranggapan bahwa masyarakat sudah pintar, sudah cerdas, harusnya kita nggak khawatir. Ada yang macam-macam ya dalam pikiran kita itu sebenarnya nggak akan berpengaruh banyak kepada masyarakat. Kenapa? Masyarakat kita udah pintar. Masyarakat kita bisa secara mandiri, secara merdeka menentukan pilihan mereka. Dan sebenarnya kalau kita mau fair, dalam sejarah pemilu langsung kita terjadi yang begitu kok. Kecurigaan-kecurigaan itu kan selalu ada. Tapi masyarakat bisa jadi juri terakhir, dan kalau kita percaya suara rakyat itu suara Tuhan, ya kita percaya dengan kuasa mereka. Ketika Ibu Mega misalnya tahun 2004 itu jadi kandidat sekaligus jadi presiden, jadi presidennya masih Bu Mega, beliau juga jadi kandidat, masyarakat berkeinginan lain. Ketika misalnya tahun 2014 itu besannya Pak SBY berpasangan dengan Pak Prabowo, dan ketika itu mungkin 70-80% kepala daerah jadi ketua tim suksesnya Pak Prabowo, yang menang Pak Jokowi kok. Dan hari ini kalau misalnya menurut saya hari ini kekuasaan Pak Jokowi nggak sebesar di tahun 2019. Jauh lebih absolut dan lebih kuat Pak Jokowi di tahun 2019. Beliau presiden, beliau juga calonnya, dan partai-partai pengusungnya nggak terbagi-bagi seperti sekarang. Ya, nggak ada itu ini kecurigaan-kecurigaan kayak gini. Nggak ada itu statement-statement yang mencurigai ketidaknetralan aparat dan segala macam kayak ini. Padahal waktu itu Pak Jokowi jauh lebih kuat. Kalau hari ini kita harus fair. Pak Jokowi sudah terbagi-bagi nih bagian dari kekuasaannya. Nasdem dan PKB kan masih bagian dari kekuasaan dukung Anies Caimin. Baik. Bagian besar dari kekuasaan PDI Perjuangan itu Baik, dukung Pak Hasan. Ganjar Mahfud. Baik. Itu Pak Prabowo juga bagian dari kekuasaan. Jadi menurut saya Ya. hari ini justru kekuasaan Pak Jokowi jauh lebih tidak absolut gitu. Oke. Jauh lebih tidak kuat dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, tapi nggak ada suara-suara kayak gitu saya dengar gitu. Baik. Apalagi hari ini gitu. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita juga dengarkan tanggapan dari Pak Huda, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.